Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasan pendek aja. Jadi mungkin merasa aneh ya penulis kasih judul ini. Kampas rem kok bisa mempengaruhi performa? Kok bisa seperti itu? Itu loh ya. Soalnya kan biasanya kampas rem itu ya untuk ngerem, gak untuk ngegas. Yang ada hubungannya dengan kampas rem itu paling ya awet atau enggak, ngerusak cakram atau enggak. Tapi kok bisa ngomong kampas rem itu mempengaruhi performa, bagaimana? Kampas rem kok bisa mempengaruhi akselerasi, bagaimana? Nah, hal yang jarang diperhatikan orang itu adalah kampas rem itu nempel terus kan ke cakram. Nah, ini mempengaruhi juga hambatan antara cakramnya dengan kampasnya. Karena kampas ini nempel pada cakram, kampas yang berbeda akan memberikan hambatan yang berbeda. Hambatan ini juga sudah ada buktinya. Apa buktinya? Yaitu ketika kampas ini cepat bikin habis cakram, piringan cakram. Piringan cakram habis karena ada kampas. Itu bukan karena kampasnya itu menggerus cakramnya ketika sedang dipakai. Enggak. Tapi kampasnya ini menggerus cakram, piringan cakram ketika tuas rem ini sedang tidak ditekan. Jadi itu ya yang penting. Jadi ketahuan lah ya, kalau misalnya motor dalam kondisi berhenti, terus kita putar ban belakangnya, itu jelas ada beda antara kampas rem satu dan yang lainnya. Penulis itu paling jelas ya bedanya ya. Ketika dari sebelumnya pakai kampas rem belakang punya Fiction, dipakai di motor NMAX ini, ganti dengan kampas rem buatan Federal. Wah, itu jelas ya, digerakkan pakai tangan pun terasa. Jadi dalam kondisi motor berhenti, motor di sandar tengah, ban diputer pakai tangan, itu kerasa, hambatannya kerasa. Nah, ini juga kembali penulis rasakan setelah sekarang ini pakai rem, kampas rem merek Fuboru. Kampas rem merek Fuboru ini termasuk yang kampas rem menghambat. Penulis kaget ya, karena 0-100-nya kok jadi 19 detik. Curiga gara-gara oli. Ya memang sih oli itu pengaruh, tapi rupanya kampas rem juga berperan. Jadi mungkin ada yang anggap motor penulis bisa 17 detik dalam kondisi 100% standar bensin pertalite itu sesuatu yang luar biasa. Tapi sebenarnya bisa jadi ini ya kontribusi dari kampas rem juga. Jadi bukan hanya dari olinya yang bikin mesin licin, dari ya cuma modif SILK itu, tapi juga dari kampas rem juga. Jadi ya sekarang penulis merasa kecewa ya, karena sekarang pakai kampas rem yang kalau dipakai nggak pakem, tapi termasuk menghambat. Ya syukurlah hambatannya nggak sampai sebesar yang punyanya Fiction itu. Jadi ya kalau misalnya pengen beli kampas rem, coba cari yang licin. Kalau ingin performa, cuma masalahnya kampas rem yang licin ketika sedang nggak dipakai ya, itu biasanya kalau hujan juga licin. Kenapa kok licin? Karena dingin. Kenapa kok dingin? Ya karena kampasnya itu nggak gigit.
nggak gigit cakram. Beda dengan kampas punya Vixion itu. Kalau hujan-hujan dijamin tetap pakem. Kenapa kok pakem? Ya karena kampasnya itu selalu nempel, selalu menghambat, selalu menggerus cakram. Karena selalu menggerus cakram, cakramnya jadi panas. Karena cakramnya jadi panas, ya pakem terus walau kondisi hujan sekalipun. Jadi ya dilema ya, milih cakram, milih kampas itu. Mau milih yang pakem, itu juga harus milih pakemnya kapan. Pakem waktu hujan kah? Pakem kecepatan tinggi kah? Pakem kecepatan rendah kah? Kayak Fuboru ini kan kecepatan tinggi nggak pakem sama sekali, tapi rendah gini bikin ban ngelok bisa. Macam-macam lah ya, itu wis dilemanya pilih kampas rem. Tapi kalau ingin performa, cari yang ketika motor diem sandar tengah, ban itu gampang diputar. Ya silahkan hunting saja ya, kampas rem yang cocok mana. Dan begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.